Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diki Purbawinata, mahasiswa Universitas Mongonan Jaya dari Program Studi Manajemen Fakultas Humaniora dan Bisnis. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga menyampaikan hasil laporan kerja profesi saya yang berjudul Aktivitas Kerja Profesi pada Perusahaan Konsultasi Jasa PT Pibeta Kalam Wijaya. Latar belakang kerja profesi. Berdasarkan latar belakang ini, praktikan sudah merangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah masalah serius terkait pengangguran di Indonesia mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial berdasarkan penelitian Hamid di tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah dari data Badan Pusat Statistik di tahun 2023 yang mengatakan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di kalangan lulusan pendidikan menengah sebesar 8,41%, sedangkan dari universitas sebesar 5,59%. Yang ketiga adalah lulusan sarjana mengalami kesulitan karena kekurangan pengalaman kerja berdasarkan penelitian dari Hart Research Associates di tahun 2018. Dan yang terakhir adalah mahasiswa cenderung memprioritaskan pencapaian akademis daripada pengalaman praktek kerja, penelitian dari Tuang di tahun 2022. Maksud dan tujuan diadakannya kerja profesi. Untuk maksud kerja profesi sendiri, yang pertama adalah melaksanakan kewajiban mahasiswa di Universitas Mongonan Jaya. Yang kedua, mendukung aktivitas perusahaan dengan menerapkan ilmu dari perguruan tinggi. Yang ketiga, memperoleh pengalaman dan juga wawasan kerja. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan program studi. Yang kelima, mewujudkan keterikatan antara dunia pendidikan dan industri. Yang keenam, meningkatkan kualitas layanan pada stakeholders. Yang ketujuh, memberikan masukan untuk konsep keterikatan dengan dunia pendidikan dan juga industri. Untuk tujuan kerja profesi sendiri, yang pertama memperoleh wawasan ilmu, kemampuan, pengalaman dan juga kompetensi dalam dunia kerja. Yang kedua, mendapatkan gambaran dunia kerja khususnya dalam bidang pemasaran. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antara instansi atau perusahaan dengan juga universitas. Dan yang terakhir, menciptakan kerjasama yang menguntungkan untuk semua pihak yang terlibat. Tempat dan waktu pelaksanaan. Praktikan berkesempatan untuk melaksanakan kerja profesi di PT Pibeta Kalam Wijaya atau disingkat dengan PKW, yang merupakan perusahaan jasa konsultan yang didirikan untuk memberikan layanan jasa konsultasi umum dengan berbagai lingkup bidang dan layanan. Untuk hari kerjanya diadakan di hari Senin sampai dengan Jumat atau 5 hari kerja dalam satu minggu. Jam kerjanya dari pukul 8 sampai dengan 18 sore atau setara dengan 9 jam kerja. Periode kerjanya dimulai di tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023. Tempat pelaksanaannya di Jalan Sabta Taruna 3 nomor 5 Pondok Pinang Jakarta Selatan di Gedung Graha NK5. Profil perusahaan PT Pibeta Kalam Wijaya atau PKW yang didirikan untuk menyediakan layanan konsultasi berkualitas, menonjol dalam menangani proyek-proyek beragam, termasuk kerjasama internasional dengan konsultan lain. Sebagai perusahaan jasa konsultasi Indonesia, PKW memiliki reputasi yang cukup kuat dengan layanan seperti bantuan teknis, rencana induk, desain, pengawasan proyek, dan masih banyak yang lainnya. Visi dan misi perusahaan PT Pibeta Kalam Wijaya. Visi perusahaannya adalah menjadi perusahaan jasa konsultan yang dinamis dan profesional. Misinya adalah menghasilkan produk jasa yang bermutu dan memuaskan pelanggan. Yang kedua, memberikan kehidupan yang semakin baik kepada pemilik dan setiap insan yang berkarya di perusahaan. Dan yang ketiga, berperan serta kepentingan sosial dan lingkungan. Tugas pokok praktikan selama menjalankan kerja profesi di PT Pibeta Kalam Wijaya yang pertama adalah mencari dan memantau tender. Hal ini dikarenakan objek marketing atau pemasaran yang ada di perusahaan konsultasi dan jasa ini ruang lingkupnya cukup sempit. Nah, dalam hal ini biasanya PT Pibeta Kalam Wijaya selalu bekerja sama dengan vendor ataupun pihak-pihak penyelenggara baik dari kementerian ataupun pemerintahan lainnya. Nah, dalam hal ini praktikan diminta untuk memantau tender yang sedang dibuka oleh pemerintahan ataupun kementerian, biasanya dari Kominfo, terus juga ada Kementerian Pariwisata maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jika dalam proses pencarian dan pemantauan ini terdapat tender yang sesuai, maka praktikan itu diminta untuk menyelesaikan dokumen kualifikasi tender. Nah, dalam hal ini biasanya pihak penyelenggara akan meminta kualifikasi yang harus disesuaikan oleh perusahaan yang ingin mendaftar ataupun mengikuti proses tender tersebut. Nah, yang terakhir, jika misalnya kita sudah mengirim dokumen-dokumen kualifikasi tersebut, maka tahapan selanjutnya kita harus membuktikan dokumen-dokumen yang kita tadi sudah submit itu memang benar adanya dan juga sesuai dengan kualifikasi yang diadakan oleh panitia penyelenggara gitu.
Dan yang terakhir, bukan hanya terkait tender aja, tapi praktikan juga diminta untuk mengelola data klien yang sudah terikat kerjasama. Misalnya dalam hal ini, perusahaan PT Pibeta Kalawijaya ketika praktikan menjalankan kerja profesi itu sudah terikat kerjasama oleh Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan hasil atau minat dalam hal UMKM di daerah Jawa, Lombok, dan juga Bali. Nah, dalam hal ini praktikan diminta untuk membantu mengelola data klien tersebut seperti absensi, terus juga keuangan dan masih banyak yang lainnya. Kendala saat kerja profesi. Yang pertama adalah ketidaksesuaian data pelatihan. Praktikan dalam hal ini mengalami kesulitan dalam pengelolaan data pelatihan, proyek yang sedang berjalan, ataupun yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan, misalnya antara jumlah absensi yang ada di fisik maupun yang ada yang terdaftar di website. Yang kedua adalah jadwal proyek yang tidak menentu. Dalam hal menjalankan kerja profesi, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan ini cukup fleksibel dan terkadang tidak menentu. Hal ini membuat praktikan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan waktu antara setiap job desk yang sudah diberikan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah kendala teknis di kantor. Adanya kebisingan akibat renovasi di kantor menciptakan lingkungan yang kurang kondusif dan juga membuat praktikan ini sulit fokus dan juga mengganggu produktivitas. Selain itu, ketidakstabilan koneksi internet, wifi yang ada di kantor menghambat akses online dan berkomunikasi melalui platform daring. Solusi berdasarkan kendala yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, solusi data kegiatan yang belum tersinkron dengan baik. Dalam hal ini biasanya praktikan akan langsung menghubungi dan juga mendatangi tenaga ahli yang memang mengurusi terkait pelatihan tersebut. Nah, dalam hal ini praktikan langsung menyampaikan laporan terkait perbedaan-perbedaan tersebut, dan solusi dari tenaga ahli biasanya kita langsung memverifikasi data secara ketat gitu. Kita cek satu persatu, kita recheck satu persatu berdasarkan data-data yang tadinya sudah diketahui terdapat perbedaannya. Nah, langkah-langkah ini biasanya bertujuan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian data yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua adalah solusi jadwal proyek pekerjaan yang tidak pasti. Dalam hal ini praktikan biasanya mengembangkan manajemen waktu yang lebih baik lagi dan juga mengadaptasikan perubahan-perubahan yang memang biasanya sering terjadi di perusahaan. Maka dari itu praktikan sendiri harus belajar untuk mengembangkan kemampuan manajemen waktu dan juga manajemen jadwal yang lebih baik lagi agar lebih efisien dan juga responsif terhadap perubahan yang terjadi di perusahaan. Dan yang terakhir adalah solusi kendala teknis yang ada di kantor. Tadi sudah disebutkan misalnya kendala renovasi. Nah, dalam hal ini praktikan biasanya pindah ke ruangan yang kosong yang memang belum ditempati oleh karyawan yang ada di perusahaan agar praktikan dapat lebih fokus dan juga produktif pada saat menjalankan job desk yang sudah diberikan. Kemudian untuk solusi masalah kendala wifi, biasanya praktikan meminta tolong pada tenaga teknisi yang ada di kantor untuk merestart ataupun mematikan dan menghidupkan kembali wifi tersebut. Dan apabila memang masih belum betul juga wifi-nya, biasanya praktikan menggunakan koneksi internet pribadi. Pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi. Yang pertama, wawasan luas tentang bidang pemasaran di perusahaan konsultasi dan jasa. Yang kedua, peningkatan kemampuan komunikasi melalui interaksi dengan karyawan. Yang ketiga, keyakinan untuk menjalani karir di bidang manajemen pemasaran. Yang keempat, kemampuan menyusun dan mengklasifikasi data perusahaan. Yang kelima, memperluas jaringan relasi melalui interaksi dengan berbagai pihak. Yang terakhir, gambaran menyeluruh tentang dunia kerja di bidang pemasaran. Kesimpulannya, praktikan berhasil menyelesaikan kerja profesi di PT Pibeta Kalawijaya dengan cukup baik. Di bawah divisi marketing dan operasional, praktikan tidak hanya mencapai tujuan yang ditetapkan, tapi juga aktif dalam kegiatan rutin perusahaan. Praktikan bukan hanya fokus pada pekerjaan teknis, tapi juga memperoleh pemahaman tentang budaya kerja. Pengalaman ini memperkuat hubungan dengan tenaga ahli dan lembaga terkait. Keseluruhan pengalaman ini bukan hanya memberikan wawasan tentang dunia kerja, tapi juga fondasi kokoh untuk tantangan di masa depan bagi praktikan sendiri. Saran di sini ada saran untuk universitas. Yang pertama, memberikan rekomendasi dan juga hubungan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang bagi mahasiswa. Yang kedua, memberikan jaringan dan perusahaan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa. Dan yang terakhir, mensosialisasikan lebih banyak lagi sebelum diadakannya kerja profesi agar mahasiswa ini dapat lebih paham terkait kerja profesi tersebut. Yang kedua, untuk mahasiswa adalah kita harus menyiapkan diri dan mengasah kemampuan sebelum melakukan kerja profesi. Yang kedua, mencari dan mengembangkan jaringan dengan perusahaan-perusahaan. Dan yang terakhir, partisipasi aktif dalam sosialisasi sebelum kerja profesi. Sedangkan untuk perusahaan adalah harus menetapkan jadwal proyek yang pasti dan memberikan informasi yang jelas kepada seluruh karyawannya. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang tetap kondusif selama renovasi. Dan yang terakhir, memperkuat komunikasi internal untuk membantu persiapan praktikan secara efektif.
Mungkin itu saja hasil penyampaian saya terkait laporan kerja profesi di PT Pibeta Kalamwijaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.